Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sacup Explore. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang gimana caranya nggak baper saat cari kerja. Ini lebih ke teman-teman yang sampai saat ini belum punya pengalaman, baru lulus kuliah, dan lagi cari kerja. Dan apa yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya dulu sampai dengan saat ini. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya mohon maaf apabila nanti di videonya kurang jelas atau seperti apa. Tapi saya berharap teman-teman bisa menangkap intisari-intisari yang saya sampaikan. Seperti itu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, kita simak sama-sama ya. Yang pertama biar nggak baper saat cari kerja itu yang pasti niat. Kenapa sih harus niat? Untuk yang teman-teman baru lulus kuliah, kita nggak boleh niatin cari kerja itu untuk coba-coba. Kenapa? Karena kalau kita niatin cari kerja untuk coba-coba, justru itu nanti ujung-ujungnya akan baper. Entah baper sebelum dia join di perusahaan atau sebelum dia join. Kadang-kadang yang coba-coba itu niatnya adalah kita nembak-nembakin apply posisi ke beberapa perusahaan tanpa lihat kondisi background kita ini sesuai apa enggak. Biasanya seperti itu. Dari situ kita apply semua, terus ada yang nyangkut, akhirnya kita dipanggil, kita lakuin interview di beberapa perusahaan tersebut. Salah satu diantaranya itu kita lolos dan kita join. Nah, kenapa tadi saya bilang baper saat join? Jadi ketika kita sudah kita sudah masuk ke dalam sebuah perusahaan, otomatis kita sudah terikat dengan yang namanya kontrak. Dan namanya kontrak itu antara 6 bulan, 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Seperti itu. Ada juga yang memang cuma 3 bulan atau karyawan tetap. Itu lebih enak. Kalau misalkan kontrak 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun, itu justru lebih berat. Karena kita kalau keluar secara cuma-cuma, itu kita bisa kena penalti. Balik lagi ke pokok masalahnya. Kenapa saya bilang jangan niatin cari kerja untuk coba-coba. Ketika kita masuk pekerjaan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu ada beberapa faktor yang bisa terjadi. Yang pertama, kita bisa keseret-seret dengan kondisi saat itu. Yang kedua, sisi positif lain, yaitu kita bisa menikmati pengalaman baru di luar apa yang kita pelajari saat pendidikan. Kalau nomor 2 itu bisa terjadi, itu is oke, nggak masalah. Tapi kalau nomor 1 yang tadi saya sebutkan keseret-seret ya istilahnya, itu justru lebih bahaya. Karena apa? Yang pertama, kita nggak akan pernah punya motivasi untuk berkembang. Yang kedua, apa yang kita lakuin itu nggak ikhlas. Dan ujung-ujungnya kita pasti ngegerutu. Kena semprot bos, pasti kita ngegerutu. Salah dikit, kita ngegerutu. Diinstruksiin ini, kita ngegerutu. Udah jelas kita kerja. Itu maksudnya. Jadi kita ambil kesimpulan, yang pertama kali itu niat. Niatin diri kalian nyari kerja bukan coba-coba. Tapi niatkan diri teman-teman semua, kalau nyari kerja itu untuk diri pribadi setidaknya, atau untuk membahagiakan orang tua. Dengan seperti itu, insya Allah poin nomor 2 bisa terjadi. Kalaupun pahitnya teman-teman gak sesuai dengan bidang yang saat ini lakuin, setidaknya kalian bisa menikmati dan bisa berkembang. Oke? Yang kedua, target. Tentukan target kalian. Kemana kalian akan bekerja, ke perusahaan apa, ke industri seperti apa, atau ke instansi seperti apa. Dan targetkan juga bidang apa yang kalian harapkan saat ini.
Jangan sampai dengan kondisi kalian masih belum dapat kerjaan, terus kalian tembak sana sini, nggak lihat apa sih yang ada di loker. Jangan sampai seperti itu. Saya khawatirnya ini terkait sih sebenarnya dengan poin pertama. Saya khawatirnya adalah ketika kondisi seperti itu, justru kalian nanti akan keseret-seret dengan kondisi yang akhirnya nggak akan berkembang nantinya. Karir kalian akan stuck di situ. Dan kalau misalkan sampai nggak menikmati, perusahaan akan menilai kita itu nggak ada apa-apanya. Padahal di satu sisi kita punya potensi dan kemampuan. Hanya saja kondisi saat itu kita terjebak dalam kondisi butuh kerja, apply sana sini, dan akhirnya gagal. Saya menyarankan atau merekomendasikan kalian tetap untuk menargetkan hal tersebut. Walaupun kemungkinan banyak terjadi, mungkin saja kalian tetap akan sesuai dengan target ataupun melenceng dari target yang sudah ditentukan. Tapi itu nggak masalah. Itu tinggal bagaimana kalian menentukan di hasil akhir. Tapi sebaiknya yaitu tadi, saya kembali lagi, dengan target tersebut ya diharapkan pekerjaan kalian bisa sesuai dengan background kalian. Karena nanti setidaknya teori-teori yang sudah ada di pendidikan itu bisa kalian implementasikan di perusahaannya. Dan dengan passion kalian itu akan lebih terarah ke depannya. Seperti itu. Ketiga, persiapkan mental dan fisik. Ingat ya, saat kita melamar pekerjaan, coba lihat baik-baik dari isi loker tersebut. Karena untuk nyari pekerjaan itu selain mental dan fisik, ada juga hal-hal lain, yaitu materi sebenarnya. Misalkan begini, kalian tinggal di kota A, sementara apa yang kalian apply perusahaannya sebenarnya itu adalah yang diharapkan kalian, tetapi kondisinya ada di kota C yang mana itu luar kota sebenarnya. Nah, kalian harus pikirkan itu, karena walaupun kalian percaya diri dengan kemampuan kalian saat nanti interview, kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Bisa jadi kepercayaan diri kita gagal karena kita kalah saingan dengan teman-teman kita atau kandidat-kandidat lain di perusahaan tersebut. Nah, itu akan bisa bikin kita ya sedikit baper lah, karena udah capek-capek nunggu yang akhirnya gagal seperti itu. Terus kemungkinan lain, ketika kalian interview dengan XR ataupun dengan usernya, apapun yang mereka sampaikan, apalagi terkait hal yang manis-manis, kalian jangan dulu bahagia. Kenapa? Karena bisa jadi di XR penilaian mereka ke teman-teman udah oke, tapi ketika di user bisa jadi gagal. Dalam interview itu ada beberapa tahap. Nah, tips dari saya, ketika kalian sudah lakukan interview, kemudian ada kalimat-kalimat positif dari teman-teman XR, dari teman-teman user atau siapapun itu yang ada di perusahaan, tolong kalian jangan terlalu pede dulu. Kenapa? Untuk menghindari rasa baper. Karena kalau misalkan kalian udah pede, biasanya itu nanti akan jadi harapan yang tinggi. Ujung-ujungnya kita berharap tapi gagal. Saya pernah ngalamin hal itu. XR-nya bilang kalau kapan ya kita bisa untuk lakukan psikotes, lokasi yang paling terdekat di mana. Jadi waktu saat itu saya interview di Jakarta, dan sementara saya tinggal di salah satu kota di Jawa Barat. Kemudian dia bilang, gimana kalau di Bandung? Oh, nggak masalah, karena saya dari tempat saya ke Bandung itu lumayan bisa ditempuh hanya waktu 2 jam dibanding saya harus ke Jakarta. Saya itu saat itu saya sangat berharap saya bisa lanjut ke psikotes, karena saya menjudge bahwa apa yang dia sampaikan ini ada peluang loh gitu, ada peluang untuk saya untuk next ke tahapan selanjutnya.
Saya tunggu sampai dengan 1 minggu, 2 minggu, sampai saya menghubungi si XR-nya, tapi nggak ada kabar. Maka dari itu saya sampaikan ke teman-teman, biar teman-teman nggak baper, jangan terlalu dipikirkan tentang kata-kata manis dari teman-teman XR ataupun teman-teman user yang membutuhkan kalian. Anggap saja apa yang disampaikan itu adalah motivasi untuk kita, tapi kita jangan terlalu memikirkan itu. Yang keempat, lamar posisi sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Jangan, sorry ya, saya pernah dulu waktu itu nganggur, saya ngelamar, saya datang ke job fair, waktu itu di Kerawang, saya ngelamar posisi manajer produksi. Padahal saya nggak pernah tahu manajer produksi itu apa sih kerjanya, terus tanggung jawabnya kayak gimana, tingkat pekerjaannya seperti apa. Sementara saya fresh graduate, belum ada pengalaman sama sekali, di organisasi pun nggak ada gitu. Tapi saya pede saat itu. Nah, maksud saya, dalam hal ini kita harus melihat kapasitas kita, kemampuan kita di sejauh mana, dan background pendidikan kita. Kalau misalkan ada informasi lowongan pekerjaan tapi tidak sesuai dengan background pendidikan kita, saya rasa mending kalian nggak usah ngelamar. Yang pertama, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, harus ngetik-ngetik itu. Biasanya kalau ngetik-ngetik apply lamaran, selain di komputer pribadi, itu kalau di job fair seperti itu. Nah, menurut saya jangan, hindari hal seperti itu. Lebih baik kalian melamar sesuai dengan background pendidikan kalian, sesuai dengan kapasitas kalian. Dan masih lebih baik kalian melamar dengan kondisi seperti itu, walaupun di loker tertera pengalaman minimal sekian. Please, jangan terpaku sama itu, karena bisa saja fresh graduate jauh lebih oke dibanding dengan yang pengalaman. Jadi kalian jangan mematok kondisi di mana ada loker yang menuliskan pengalaman minimal. Selama itu staff, selama posisinya staff atau masih di level yang dasar, coba kalian untuk lakukan atau tetap lamar di posisi tersebut. Yang penting adalah sesuai dengan background pendidikan kalian. Kenapa saya menyarankan itu? Ketika kalian berharap mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan cepat pekerjaan, ada jalan menuju itu dengan adanya job fair ataupun iklan-iklan lain di akun pekerjaan profesional lainnya, kalian melamar tanpa melihat kondisi, tanpa melihat background. Saya yakin kalian pasti akan nunggu siapa yang mereview kita, siapa yang manggil kita. Pada kenyataannya ada satu kejadian, misalkan di salah satu akun pencari kerja, itu kan bisa dilihat sudah direview lamaran kita. Dari situ kan kita udah berharap, oh berarti udah direview nih, mudah-mudahan beres, mudah-mudahan minggu depan atau mudah-mudahan besok udah ada informasi masuk ke email, masuk ke handphone, atau ada yang telepon. Nah, dengan kondisi seperti itu, kalian jangan sampai melamar di posisi atau tidak sesuai dengan kemampuan kalian, karena kalian akan kemungkinan besar tidak akan dipanggil. Saya yakin, karena saya pernah ngalamin hal itu. Oke, itu untuk poin 4. Untuk teman-teman fresh graduate, poin selanjutnya yang kelima itu adalah jangan pernah berharap dapat gaji gede. Kecuali kalian beruntung, kalian ada orang-orang yang beruntung ditempatkan diterima di sebuah perusahaan BUMN. Yang saya ketahui sih kalau BUMN memang besar-besar gajinya walaupun fresh graduate ya, gitu. Kecuali kalau misalkan di luar itu ya kalian jangan berharap banyak. Meskipun kalian datang ke kota Jakarta sekalipun, ya kalian jangan berharap banyak, gitu. Tidak semua perusahaan mampu atau berani membayar gaji kita dengan kondisi kita yang belum pengalaman sama sekali. Ya, itu bisa bikin baper kalian. Kenapa? Kalian pede.
dengan kondisi universitas kalian atau jurusan kalian pede menawarkan gaji atau meminta gaji besar di luar, bukan di luar kemampuan perusahaan ya, tapi di luar harapan perusahaan. Itu justru kalian akan dapat nilai yang minus. Karena apa? Sehebat-hebatnya kalian di pendidikan itu berbeda dengan kondisi di pekerjaan. Teori yang kita pergunakan di kuliah itu paling hanya berapa persen yang bisa kita aktualisasikan di sana. Karena kita akan belajar hal baru, kemudian mengimplementasikannya, dan kita explore sendiri dari situ. Memang ada teori yang masuk, saya nggak bisa pungkiri itu, tetap kita masih gunakan teori. Tetapi biasanya di awal kita akan belajar sendiri, mencari tahu sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman, daripada nanti ngerasa enak atau nyesek gitu ya karena ditolak langsung di depan mata kita, lebih baik kalian jangan berharap meminta gaji gede. Setidaknya sesuai dengan standar perusahaan saja, gitu. Seperti itu. Karena kalau sudah pengalaman, nanti itu gaji akan mengikuti kok. Seperti itu. Ya, saya tidak bisa memungkiri, saya bukan orang yang munafik juga. Dulu saya pernah berharap punya gaji yang besar ya, karena saya berpikirnya saya sarjana. Tapi ternyata perusahaan yang saya lamar saat itu cuma berani ngasih berapa persen dari UMK di Purwakarta. Saya waktu itu pertama kali bekerja di Purwakarta. Ya sudah, saya coba dan saya nikmati karena memang waktu itu saya butuh ya gitu kan. Tapi saya menikmati karena sesuai dengan posisi background pendidikan saya, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk fresh graduate jangan memikirkan gaji, untuk sementara turunkan ego kalian dulu. Terakhir, sebenarnya tentang harapan. Ini berkaitan dari poin-poin sebelumnya sebetulnya. Wajar seseorang berharap dengan sesuatu hal, tapi kalian jangan terlalu berharap berlebihan untuk suatu hal juga. Setidaknya sewajarnya lah. Dengan sewajarnya kalian masih bisa menerima kondisi itu, menerima apapun yang terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana proses kita mencari pekerjaan itu sendiri, seperti itu. Jadi saya rasa lebih baiknya jangan terlalu berharap terhadap sesuatu ya, entah apa aja. Cuman karena kita lagi fokus di tips cari kerja biar nggak baper, ya kita concernnya ke situ aja. Jadi intinya jangan berharap apa yang sudah kita lakukan itu semuanya bisa sesuai dengan harapan kita, gitu. Kita mikirnya pahit aja. Karena kalau mikirnya terlalu manis justru itu bahaya juga, lo bisa kencing manis gitu. Jadi buat teman-teman fresh graduate, setelah kalian apply, kemudian di beberapa perusahaan kalian dipanggil tapi nggak ada yang manggil lagi, atau ada perusahaan yang sudah manggil terus manggil lagi dan akhirnya keterima, ya itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan manggil kita apply terus ada yang manggil tapi mentok lagi, kadang kalau dengan panggilan yang banyak itu kita ada harapan gitu. Maksud saya begini, misalkan kita melamar ke 5 perusahaan, dari 5 ada 2 yang manggil sampai dengan proses setengah akhir, belum ke user tapi sudah mau ke user gitu. Nah, di proses itu kan kita udah harap-harap cemas sebetulnya. Nah, di proses itu pun saya rasa teman-teman jangan dulu terlalu berharap, jangan terlalu dulu memikirkan hal yang kedepannya. Jadi dibawa santai aja. Bawa santai, karena dengan kita bawa santai kita akan lebih ke nyoba ikhlas ya, nerima apapun itu. Ujungnya kalau kalian nggak diterima, kalian nggak akan terlalu baper. Saya yakin itu. Tapi
Ya, saya juga berdasarkan dari apa yang saya rasakan. Saya pernah selalu berharap, selalu berharap, tapi akhirnya gagal. Akhirnya saya merubah mindset, ya udahlah. Ya udahlah, saya coba untuk apply. Saya dipanggil kalau ada duit ya saya datang, kalau nggak ada duit ya saya bilang, kalau ada kendala lain ya saya katakan, saya sampaikan gitu. Dan saya nggak terlalu memikirkan karena saya pernah nganggur. Saya pernah nganggur 4 bulan. Saya apply sana sini, kebanyakan ke Jakarta. Jakarta, Bandung. Saya apply sana sini, alhamdulillah sih dipanggil, tapi selalu gagal. Saya nggak tahu di mana itu rahasia saya lah. Nah, dari situ karena banyak gagal ya di bulan-bulan pertama itu, ya udahlah, saya apply tapi saya nggak terlalu berharap. Setidaknya saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Setidaknya saya sudah maksimal untuk diri saya sendiri. Masalah hasil itu urusan belakangan. Tapi saya yakin proses tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tips dari saya, sedikit sharing tentang pengalaman saya sendiri. Saya mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaiannya masih kurang baik, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan intisari-intisarinya bisa kalian tangkap dan bisa kalian kalian simpulkan, dan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tidak ada maksud lain saya sharing ini. Saya sharing ini berdasarkan pengalaman, kemudian beberapa artikel yang saya baca dari teman-teman lain di salah satu akun profesional. Memang banyak sekali keluhan-keluhan dari PHP lah, di PHP-in perusahaan lah, ini itulah gitu kan. Padahal kalau bisa dibilang ada hal-hal lain yang lebih penting untuk kita pikirkan dibanding itu. Dan tidak semua perusahaan ngasih harapan palsu ke kita sebetulnya, tapi karena ada satu alasan saja gitu. Makanya dari sini saya coba untuk gimana caranya bantu teman-teman untuk setidaknya membuka mindsetnya, untuk apalagi untuk teman-teman yang baru lulus kuliah. Seperti itu. Next time saya akan bagi tips lagi soal gimana caranya interview untuk fresh graduate. Dan saya sih rencananya mau memanggil salah satu teman saya yang dia notabene punya background psikologi. Cuma nanti saya akan coba untuk komunikasi sama teman saya. Oke, kalau kalian suka dengan video saya silakan like and subscribe. Jangan lupa untuk komen apapun itu ya, yang positif lah. Dan kalau misalkan kalian punya masukan, silakan untuk komen di situ. Mudah-mudahan masukan dari teman-teman bisa jadi manfaat untuk saya, bisa jadi perbaikan untuk saya. Oke, dari saya seperti itu. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.